Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati pembina, penasehat, dan pengurus DKM Masjid Al-Muslimun, beserta seluruh jamaah, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pagi ini dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan jadi silaturahim kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah bersama-sama menegakkan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh ini meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan bersama-sama memanfaatkan waktu terbaik ini untuk thalabul ilmi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kaum yang beriman itu menurut Nabi mengisi waktu itu hanya untuk 5 kegiatan saja. Mukmin kata Nabi waktunya hanya untuk 5 perkara. Yang pertama menuntut ilmu, thalabul ilm. Karena ini kewajiban yang paling utama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Karena memang tugas hidup manusia itu adalah beribadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ketiga, waktu kita gunakan untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan hidup kita supaya kita mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, waktu kita gunakan untuk menolong, membantu, berbuat baik kepada orang lain. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang kelima, untuk bersenang-senang yang halal. Ya, jadi hidupnya mukmin itu menuntut ilmu, beribadah, mencukupi kebutuhan hidup, menolong orang lain, dan bersenang-senang yang halal. Maka menuntut ilmu itu syarat untuk beribadah, karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk di dalam mengelola rumah ibadah, yaitu masjid. Masjid ini banyak sekali
dikelola tanpa ilmu. Karena biasanya pengalaman di mana-mana itu ketika satu masyarakat, satu komunitas membangun masjid, biasanya nanti ketua panitia pembangunan itu langsung jadi ketua umum DKM sampai wafat. Ya, entah dia punya ilmunya atau tidak. Ya, itu. Sehingga pengurusan masjid itu ya bergantung dari pengetahuan yang dimiliki oleh ketua DKM. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama pagi ini akan mencoba membedah ilmunya mengelola masjid. Karena mengelola masjid itu tidak boleh kreatif. Banyak masjid yang tidak berkembang karena pengurusnya kreatif. Jadi mengelola masjid itu niru saja apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kreatif biasanya masjidnya tidak maju. Misalnya Rasulullah itu membuka masjidnya 24 jam. Nah, sekarang pengelola masjid itu kreatif. Masjidnya dikunci setelah sholat. Ya. Di masjid itu ada imam masjid, ada jamaah masjid. Di masjid sekarang itu yang banyak baru imam sholat dan jamaah sholat. Imam masjidnya belum ada. Apa bedanya? Kalau imam sholat tuh ya selesai mimpin sholat, selesai tugasnya. Kalau imam masjid, ya dia akan perhatikan. Jamaah saya ini berkurang nggak hari ini? Kira-kira. Oh ini si Fulan kok nggak nampak nih. Maka dia akan cari itu, kenapa nggak datang di hari ini? Mungkin sakit, mungkin ada keperluan, ada yang perlu dibantu. Ya, itu namanya imam masjid. Tapi kalau setelah mimpin doa, selesai, itu imam sholat. Jadi Nabi itu imam masjid, tapi juga imam sholat. Ya, sekarang ini yang banyak masjid belum punya imam masjid, baru punya imam sholat. Sehingga Ramadan itu jamaahnya penuh, selesai Ramadan berkurang. Imamnya nggak merasa kehilangan. Ya, gitu. Nunggu Ramadan lagi kan datang nanti. Ya, biasanya begitu. Tidak dirawat, ya, jamaahnya itu tidak dirawat. Jamaah sholat berbeda dengan jamaah masjid. Kalau jamaah sholat ya mungkin bersama-sama sholat, ya. Tapi ada teman satu soft yang sering ketemu gitu, tidak nampak lagi juga nggak peduli. Oh ini kok sudah nggak hadir ke masjid, kenapa ya? Gitu ya. Mungkin bertanya ke imam, Pak itu Fulan nih yang biasanya ada, kok nggak ada ya? Coba ya kita tengok ada apa. Nah, itu namanya jamaah sholat, sudah terbangun. Karena sudah 4 pilarnya itu sudah terbangun. Ta'aruf, yaitu kenal mengenal. Tafahum, saling memahami. Ta'awun, tolong menolong. Dan takaful, adanya tanggung jawab bersama. Ya, tapi yang tumbuh sekarang ini di bangsa kita itu 4 ta, bukan ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, tapi 4 ta. Harta, tahta, wanita, zaman Nabi Unta, sekarang Toyota. Jadi yang dipikir cuma 4 tadi. Itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengelola masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi jamaah yang biasa melaksanakan sholat sunat syuruk pada waktu syuruk, nanti dipersilahkan ya. Jadi, tadi saya disampaikan akan berakhir jam 6.30, jadi maka nanti yang sudah biasa sholat sunat syuruk pada waktunya, silahkan nanti bisa mengambil tempat di sebelah ya. Nah, supaya kegiatan ini berjalan, kebiasaan mudawamah beribadah juga tidak terganggu ya. Tapi yang mau melaksanakan sholat sunat syuruk setelah selesai kajian ini juga insya Allah masih
waktunya masih boleh dilakukan. Ya. Baik, mengelola masjid itu diperlukan kualitas personal DKM yang memiliki 5M. M yang pertama, muwahhid. Dia adalah sosok yang mampu menyatukan, mempersatukan. Muwahhid. Ya. Jadi tipe yang diperlukan di dalam kepemimpinan masjid itu tipe pemersatu. Karena potensi umat di masjid itu banyak sekali, beragam, masing-masing punya kelebihan. Nabi bersabda, kullu syai'in maziyah. Jadi tiap-tiap orang itu memiliki kelebihan. Maka seorang pemersatu mampu melihat kelebihan masing-masing orang sehingga bisa memaksimalkan peran tiap-tiap orang. Nah, ini pentingnya jiwa muwahhid. Karena minimal masjid memerlukan 5 unsur yang kalau itu disatukan masjid ini akan maju. Yang pertama adalah ulil albab, yaitu mereka yang berilmu, para ulama, para ustadz, para kiai, ya, para cendekiawan, ya, itu disebut ulil albab. Yang kedua adalah ulil amwal, mereka para hartawan yang dermawan. Ya. Jadi kalau hanya para pemikir cerdik cendekiawan saja, pikirannya banyak, nggak ada uangnya, programnya nggak akan jalan. Ya, maka muwahhidnya harus menyatukan, mempertemukan pemikir dan pemilik harta yang dermawan tadi. Ya. Ulil amwal. Ada uangnya, ada pemikirannya, siapa yang melaksanakannya? Maka diperlukan ulil anfus. Orang yang siap mengorbankan jiwanya, waktunya, pikirannya, tenaganya. Ya. Jadi ada orang yang mau ya menyempatkan waktu, pikiran, perhatian. Nah, maka dia yang melaksanakan gagasan yang dipikir oleh para ulil albab, ya, kemudian mengelola kepercayaan harta masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah ulil anfus. Kemudian sering program masjid itu terhambat, mungkin oleh lingkungan karena ada ya penguasa-penguasa di lingkungan itu yang disebut ulil amri. Jadi maka perlu melibatkan pemegang kebijakan, yaitu para ulil amri. Ya. Yang kelima, supaya masjid ini tumbuh, berkembang, diperlukan orang-orang yang mau memperhatikan, mengamati, mengkritisi, sehingga bisa mengoreksi mana yang kurang, mana yang lebih yang harus dilanjutkan. Mereka adalah ulil absor, ya, dari para pengamat, para peneliti. Kalau ini bisa bersinergi, disatukan oleh figur muwahhid tadi, ya, insya Allah ini akan berkembang. Maka kalau di Jepang itu, ya, psikologi industri itu dia akan melihat satu teamwork, satu tim kerja itu dibentuk berdasarkan kokoh. Kalau disingkat bahasa Indonesia itu kokoh. Kokoh itu kelompok operasional kohesif. Ya. Jadi yang melaksanakan tugas itu satu teamwork, satu kelompok kerja,
terdiri orang yang berkarakter berbeda-beda. Mereka bekerja di dalam satu pekerjaan sehingga bisa saling mendukung. Ya, semua dilihat kelebihannya. Sekalipun sering kalau yang bukan manajer, yang ahli menganggap ini kelemahan. Ada orang buta, ada orang tuli, ya, ada orang lumpuh, ada orang kikir, ada orang yang pemboros itu. Kalau dilihat dari aspek tanpa pikiran positif, ini jadi kekurangan. Padahal itu kelebihan. Ya, jadi kalau masjid itu ada yang tuli, wah, jadikan pemukul beduk, mesti keras ya, karena dia sendiri belum mendengar. Ya, nah itu kelebihannya ya. Ya. Nanti yang lumpuh suruh jaga sekretariat, dia tidak akan keluyuran kemana-mana, dia akan tetap berada di tempatnya kalau nggak dibawa yang lain. Yang agak boros tuh bagian konsumsi, mesti pilihannya banyak, konsumsinya mesti enak-enak. Kalau yang agak pelit sedikit bagian keuangan, jadi pengeluarannya itu hati-hati. Ya. Ya, bukan bendahara maksud saya, bagian keuangan. Karena Nabi memilih bendahara itu 2 orang saja, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Itu bendaharanya Nabi. Siapa? Orang kaya yang dermawan. Nah, itu. Kalau yang bagian mencatat uang itu bukan bendahara, itu bagian keuangan. Ya, jadi kalau mengangkat bendahara itu cuma nulis-nulis laporan keuangan itu salah itu. Bendahara itu yang punya banyak uang dan dermawan. Jadi kalau masjid butuh langsung keluar, itulah yang dicontohkan Nabi. Jadi kalau masjid tidak maju, sering salah dalam milih bendahara. Karena bendahara itu cuma pinter nyatet, wah cari uangnya susah. Maka Nabi mengangkat bendahara itu ya sahabat Abdurrahman bin Auf, pedagang sukses yang dermawan. Demikian juga Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Tapi bagian mengelola keuangannya itu sahabat Abi Hurairah, Ahlus Sufah. Ya, itu yang ya hidupnya relatif lebih sederhana. Jadi dia lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Dia yang jaga Baitul Mal. Tapi bendaharanya itu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Itu bendahara Nabi. Tapi yang pegang kunci Baitul Mal itu sahabat Abu Hurairah, Ahlus Sufah. Ya. Jadi ini muwahid, pemersatu. Yang kedua adalah mujahid. Ketua DKM itu harus siap berjuang. Ya. Siap berkorban. Sebab kalau berjuang sekarang ini berbeda maknanya ya. Hari ini semua anggota dewan yang sukses duduk di DPR, pejabat, jadi bupati, wali kota, gubernur itu modalnya berjuang. Tapi maksudnya beras, baju, dan uang. Bapak saya pilih kalau Bapak siap berjuang gitu. Jadi dia bantu beras, baju, dan uang. Nah, sekarang ini berjuang itu. Dan yang dimaksud adalah ya kalau pengurus itu siap dia mengorbankan ya waktunya, perhatiannya ya untuk menyatukan semua potensi itu. Kemudian yang ketiga harus punya kualitas yang disebut dengan mu'adzib, pendidik. Karena memimpin itu mendidik ya. Yang belum tahu supaya tahu, yang belum mau supaya mau. Karena ada orang yang tahu tapi tidak mau, ada orang yang mau tapi tidak tahu. Ya. Nah, tugas pemimpin itu membuat orang yang mau tanpa tahu menjadi mau dan tahu, orang yang tahu tapi tidak mau dimotivasi agar dia mau dengan pengetahuannya itu. Ya. Kemudian yang keempat dia adalah
musyadid, orang yang lurus, yang teguh pada prinsip kebenaran. Dan yang kelima dia adalah mujaddid, orang yang punya inovasi, punya ya pemikiran-pemikiran, penafsiran-penafsiran yang berkembang ya dengan wawasan yang luas itu. Jadi 5M itu. Muwahhid, mujahid, muadib, musyaddid dan mujaddid. Ya. Nah, oleh karena itu kalau di masjid ada potensi yang memiliki kualitas ini, masjid itu akan tumbuh. Karena mengelola masjid itu membangun al-ummah, membangun sekelompok orang yang memiliki kesadaran bersama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan keyakinan yang sama. Dalam surah Ali Imran ayat 104 itu Allah menyatakan wal takum minkum ummatun. Ya, hendaklah ada di antara kalian tuh sekelompok ya yang disebut al-ummah ini. Ya. Jadi tidak semua masyarakat itu bergerak tapi digerakkan oleh sekelompok orang yang disebut al-ummah ini. Yang dia punya visi, misi, ya, keterpanggilan yang sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh kelompok ini? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair, ya, menyeru, mengajak orang untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, kemudian menganjurkan masyarakat untuk mengerjakan hal-hal yang utama. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari keburukan-keburukan. Nah, maka faulaika humul muflihun, maka mereka ini akan mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan. Jadi oleh karena itu harus ada suatu penataan ya atau manajemen atau nizam. Bagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran yang tidak di-manage dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang di-manage dengan baik. Jadi yang batil itu bisa menang kalau terorganisir. Ya. Jadi organisasi kebatilan itu bisa menang kalau yang hak tidak terorganisir, tidak termanage dengan baik. Ya. Jadi kalau terorganisasi dengan baik, itu Masya Allah itu. Napling laut saja bisa. Oh, ada yang merencanakan, wah nanti di laut itu kita bangun perumahan. Caranya bagaimana? Kaplingin dulu. Ada yang tugas, ya, cari SHM. Setelah itu bagaimana membangun sedimentasi alami, pagar lautnya dipasang. Nanti ada yang bicara, ini adalah swasembada nelayan. Ada LSM-nya yang diorganisir. Ya, nah itu ada yang menghubungi, ya, semua itu bekerja dengan baik, luar biasa. Ya, itu. Tapi yang hak itu kalau tidak terorganisir, wah itu susah. Ya, untuk menegakkan yang hak itu susah. Padahal aturannya jelas misalnya. Ya, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang ini dikelola bukan oleh negara dan tidak sebesar-besarnya untuk rakyat itu. Tapi untuk segelintir orang yang terorganisasi tadi. Jadi ini diperlukanlah manajemen di masjid itu yang bisa mengoptimalisasi seluruh potensi. Potensi ulil albab, ulil amwal, ulil anfus, ulil amri maupun ulil absar. Tetapi juga potensi berdasarkan kriteria umur. Dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ya, itu bisa digerakkan semuanya. Kadang-kadang di masjid itu, mohon maaf, pengurusnya lansia dan pralansia. Ya, yang ngurus masjid itu yang sudah pensiun atau menjelang pensiun. Anak-anaknya tidak ada, remajanya tidak ada, ya. Yang dewasa tidak ada. Nah, maka sering aktivitas masjid itu terbatas. Nah, ini pengalaman di Jogokarian, justru kami itu memulai dengan menggarap anak-anak. Jadi yang pertama, organisasi dakwah di kampung Jogokarian itu dulu namanya PAD, Pengajian Anak-anak Jogokarian. Sebelum ada masjid, ya, itu karena kampung kami itu kampung yang menjadi basic dari organisasi politik maupun partai politik yang berbasis komunis, ya, PKI, kemudian sebagian Marhainis, ya, yang Muslim sangat sedikit. Yang mengerjakan sholat itu sekampung itu tidak lebih dari 7 keluarga, ya. Maka dimulailah menggarap anak-anaknya, ya, didatangkan waktu itu setelah operasi penumpasan G30 SPKI, ya, itu tahun 66, Kolonel Sarwedi Wibowo membawa RPKAD ke kampung kami itu, Resimen Para Komando Angkatan Darat, karena waktu itu Ketua PKI Kota Yogyakarta ya tinggalnya di kampung Jogokarian. Ya, kesenian rakyat yang paling aktif, Lekra itu, lembaga kesenian rakyat itu aktif di kampung kami, sehingga ada ketoprak Matine Gusti Allah itu di kampung Jogokarian. Ya. Jadi di kampung saya itu Tuhan sudah mati dalam ceritanya ketoprak itu. Ya. Sehingga ketika tahun 66 itu yang menjadi sasaran operasi penumpasan G30 SPKI oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat. Ya. Jadi kalau pagi itu kami sudah dengar lagu komandonya RPK itu, ya. Siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Ayo serbu, serang Gestapo, sampai titik darah penghabisan. Hancur lebur perintah kemerdekaan. Setelah komunis ditumpas, barulah warga muslim ini berinisiatif mendirikan masjid. Ya, tapi siapa yang mau ngisi? Ya. Jadi kita dibantu oleh warga kampung yang lain yang Islamnya sudah maju, yaitu kampung Karangkajen.
Itu diletakkan batu pertama pembangunan masjid itu tanggal 22 September tahun 1966. Hampir 1 tahun, jadi 11 bulan, tanggal 20 Agustus 1967, masjid selesai dibangun meskipun belum sempurna, lantainya masih pasir, belum dikasih plester atau detail gitu ya. Bisa digunakan untuk aktivitas, tapi karena tidak ada yang menggerakkan, maka orang-orang tua kami itu mengundang mahasiswa dari IAIN Sunan Kalijaga yang aktif di organisasi mahasiswa HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ditempatkan, ada rumah kosong milik seorang pengusaha namanya Haji Jazuri, sudah tinggal di situ, tidak usah bayar kos, tapi disuruh mengelola masjid dan membina anak-anak. Ya, nah maka organisasi yang ada itu namanya PAD, Pengajian Anak-anak Jogokarian. Jadi tanggal 20 Agustus hari Jumat Kliwon tahun 67 itu, sholat Jumat itu yang dewasa cuma 7 orang. Yang lainnya anak-anak. Itu karena ya bapak-bapaknya itu sudah ada yang dibuang ke Pulau Buru, ada yang ke Nusa Kambangan, ada yang ke Bluen. Bluen itu kalau sekarang LP, Lembaga Pemasyarakatan, dulu kalau orang Jogja nyebut Bluen, diblui gitu ya, dimasukkan itu. Karena terlibat gerakan makar G30 SPKI. Nah, anak-anak inilah yang dibina oleh para mahasiswa itu. Jadi kita mulai dari organisasi anak-anak. Yang kalau sekarang itu diberi nama Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid gitu ya. Jadi nah, siapa yang ngurus? Kalau dulu para mahasiswa, kalau sekarang anak-anak SMP. Jadi anak-anak prasekolah sampai SD kelas 6 itu dikelola kegiatannya di masjid oleh organisasi Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Siapa? Ya anak-anak kelas 1, kelas 2 SMP. Itu yang mengelola adik-adiknya tiap hari di masjid, yang mendampingi dalam sholat berjamaah, kemudian ya belajar ngaji dengan dibuat namanya Madinah, Madrasah Diniyah Hamas, yang mengelola anak-anak itu sendiri, tapi gurunya didatangkan, artinya mengundang guru Al-Quran, yang hafal Quran, bahasa Arab, hadis gitu, tapi dikelola oleh anak-anak itu sendiri. Dari anak-anak sudah dilatih untuk mengelola aktivitas di masjid. Nah, yang sudah SMP kelas 1, kelas 2 menjadi pengurusnya Hamas, mengurusi anak-anak. Yang kelas 3 SMP sampai SMA sampai kuliah awal itu organisasinya namanya Remaja Masjid Jogokarian. Jadi ada remaja, jadi tiap jenjang umur itu ada organisasinya yang mengelola aktivitas di masjid. Dimana kalau program remaja masjid itu programnya 5 sukses remaja masjid. Yang pertama sukses studi. Bagaimana anak-anak remaja itu di masjid memberikan mentoring, tutorial kepada anak-anak SMP, SD ini pelajarannya di sekolah. Jadi ada namanya siber, sinau bareng. Jadi belajar matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia. Jadi kalau menjelang ulangan atau ujian, anak-anak itu biasanya kalau pulang dari masjid sesudah sholat isya, tapi kalau mau ujian itu pulangnya 9:30. Karena diajarin oleh remaja ini sesuai, kan ada yang kuliah di MIPA, di matematika, di teknik, mereka membina adik-adiknya itu dalam sinau bareng supaya prestasi adik-adiknya ini, anak-anak Hamas ini prestasi akademiknya bagus, sehingga orang tua itu senang kalau anaknya ke masjid. Ya, ini karena ada siber tadi, tidak usah privat gitu ya, tapi ikut belajar di masjid. Nah,
Ya remaja ini dibina oleh seniornya lagi, misalnya dia kuliah tingkat akhir, nggarap skripsi kok nggak rampung-rampung. Nah ini kakak-kakaknya yang senior itu mendampingi, menyelesaikan, membantu menyelesaikan skripsi. Ya, namanya Kurma, keluarga alumni remaja masjid. Ya, yang putri-putri yang sudah menikah, nah itu namanya Umida, umi-umi muda. Ya, jadi di masjid itu ada organisasi Hamas, remaja masjid, Kurma Umida, nah baru nanti DKM. Jadi tidak putus, setiap jenjang umur itu terorganisasi dengan baik. Ya, gitu. Karena kadang-kadang di masjid itu langsung sudah DKM, lansia. Nggak ada yang remaja, nggak ada ini ya. Bahkan kalau yang namanya kurma, keluarga alumni remaja masjid itu, baik yang masih tinggal di kampung maupun yang sudah keluar kampung, bahkan keluar kota, itu masih terdata dan terkomunikasikan. Jadi misalnya yang dulu remaja Masjid Jogarian sekarang kerja di Jakarta itu berapa orang, kerjanya di mana saja, alamatnya di mana, ya. Nah, karena ini punya potensi pertama membina yang junior itu juga menjadi jejaring masjid. Ya, jadi kalau masjid punya kegiatan, mereka meskipun sudah tinggal di luar kota masih berpartisipasi minimal membantu mengirim dana. Ya, sebagian pembayaran zakatnya dilewatkan di masjid yang dulu dia ditumbuh bersama-sama, ya. Itu. Nah, maka kami juga mengadakan namanya kunsiroh, kunjungan silaturahmi. Jadi ini ada alumni kita yang sakit di Depok, Jawa Barat. Ya udah nanti masjid menyediakan bis yang dulu seangkatan dia, ya siapa yang punya waktu kita besok bersama-sama ke Jakarta. Jadi itu ya tuh, itu yang kita lakukan, merawat jamaah masjid itu tadi. Jadi membangun jamaah masjid, bukan sekedar jamaah sholat. Nanti ini anak remaja itu lulus kuliah, mau cari pekerjaan. Ya, dia misalnya, sarjana teknik geodesi. Siapa ya senior kita yang geodesi? Oh ini ada yang dia proyek di sana, ke kelapa sawit di Kalimantan sana. Barangkali di sana ada peluang untuk sarjana geodesi. Ya, gitu. Jadi itu terjalin. Ya, nah itu jaringan. Nah itulah pengorganisasian masjid yang kemudian menguatkan masjid itu. Jadi sekalipun mereka sudah tidak tinggal di kampung halaman, mereka masih punya ikatan dengan kampung halaman melalui masjid tadi. Ya. Jadi ini salah satu pengorganisasian masjid karena sudah adanya imam maupun jamaah masjid sudah terbentuk, ya. Jadi ini yang sering kita lihat di banyak masjid itu terputus. Ada DKM-nya, tidak ada remajanya, tidak ada anak-anaknya, ya. Jadi sehingga akhirnya masjid itu menjadi taman lansia. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang di masjid itu susah mendapatkan anak-anak atau remaja yang aktif gitu ya, karena memang tidak disiapkan organisasinya, itu tidak ada yang menggarap, yang mengelola. Kadang-kadang hanya jadi objek, masjid itu punya TPG, Taman Pendidikan Al-Quran, mereka ngaji, tapi setelah selesai, hilang. Kalau saya SMP nggak ke masjid lagi, apalagi SMA, apalagi kuliah gitu ya. Jadi ini salah satu dari manajemennya, itu adanya organisasi di dalam masjid itu yang mengelola seluruh potensi. Ya, jadi itu menjadi
mata rantai kaderisasi sehingga masjid itu tidak akan kosong. Ya. Oleh karena itu masjid juga berpikir mempertahankan, melindungi tumpah darah. Contoh begini, kadang-kadang masjid itu dibangun di satu perumahan, seangkatan masuk di perumahan itu. Dan ketika sudah pensiun, anak-anaknya keluar, ada yang pulang kampung, akhirnya rumah di dekat masjid yang semula dihuni warga muslim itu dilepas, bisa dibeli siapa saja. Sehingga banyak masjid di kota-kota besar itu tidak punya jamaah lagi. Ya, misalnya, saya contohkan yang real saja. Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran dulu dibangun tahun 57 oleh komunitas Minangkabau yang tinggal di sekitar Kebayoran Baru di situ. Tapi pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah situ, akhirnya harga tanah mahal, PBB tinggi, generasi kedua tidak bisa mempertahankan kepemilikan. Akhirnya rumah-rumah sekitar situ, mohon maaf, yang mampu membeli biasanya non-muslim, ya adalah kalau bahasa dulu namanya ada non-pri gitu. Nah, sehingga jamaahnya itu hanya siang hari anak-anak yang sekolah atau karyawan di sekitar situ yang mampir sholat. Sekarang ini ketua Yayasan Al-Azhar itu tinggalnya di Jati Bening itu, Profesor Jimli Asyidiki. Ya, di daerah Bekasi. Kira-kira ujung sudut-sudut masjid itu sudah dihuni orang lain. Di Surabaya ada Masjid Al-Falah, Jalan Raya Darmo. Jadi dulu di situ tempat tinggalnya para pejabat tingkat provinsi. Sekda, kepala-kepala dinas, kepala badan, orang-orang dari Angkatan Laut. Tapi generasi berikut juga lepas sehingga sekitar masjid sudah orang lain. Makanya adanya kemudian diprotes, mengganggu ini gitu ya. Ya karena sekitar masjid sudah orang lain kan. Nah, maka kalau bisa masjid harus punya program melindungi wilayah itu. Ya, kalau di Jogokaryan ini kita upayakan. Kalau ada tanah dijual, kita beli. Ya, dibeli oleh masjid dulu, nanti baru ditawarkan kepada muslim. Sehingga nanti kita tidak kehilangan jamaah. Mungkin malah bertambah jamaahnya kan gitu ya. Jadi jangan sampai wilayah kita itu lama-lama hilang. Masjid tidak punya umat lagi. Ya. Jadi ada tanah dijual luas itu. Kalau warga nggak ada yang mampu, karena luasannya cukup besar, nilainya mahal. Nah akhirnya kita hitung aja. Misalnya sekian ribu meter dibagi per 200 meter. Ayo, jamaah siapa yang membeli 200 meter, 200, itu seminggu, 2 minggu habis itu. Nah, akhirnya itu jatuh ke tangan, ya mungkin jamaah kita ada yang mau belikan untuk anaknya, ada yang temannya, sehingga itu jamaah kita itu terpelihara. Ini sebenarnya pelaksanaan konstitusi negara kita, melindungi segenap warga dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi jangan jatuh ke tangan orang lain ini. Ya, jadi itu bisa dilakukan oleh masjid. Ya. Jadi kalau ada yang pensiun, anaknya sudah mentas keluar, tidak tinggal di sini, bapak ibu sudah pensiun, wah kembali saja ke kampung, masih punya warisan di sana, ini dijual. Juallah ke masjid, masjid yang berusaha mencari pembeli, ya. Nah itu yang juga akan meramaikan masjid, jangan sampai jatuh ke pihak yang lainnya. Jadi memang harus ada perencanaan pengembangan wilayah itu dengan baik. Ya, gitu. Maka potensi yang ada di tengah umat itu harusnya kita
kembangkan. Bagaimana masyarakat bisa terkoordinasi dengan baik? Ya memang diperlukan ilmunya tadi, ilmu mengelola tadi. Ya, contoh begini, ini jelang Ramadan. Kalau zaman dulu dalam kitab Durratun Nasihin itu hadis pertama yang dikutip di situ menyatakan man faroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya dari disentuh api neraka. Orang-orang terdahulu sejak bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, bagaimana di bulan Rajab itu suasana Ramadan sudah dihadirkan, yaitu suasana kegembiraan. Ini memanaskan mesin umat untuk menghadapi Ramadan. Kadang-kadang Ramadan kurang sebulan saja, di masjid itu tidak ada perbedaan. Gregetnya mau Ramadan itu tidak nampak di masjid. Ya. Maka 21 tahun yang lalu, tahun 2003, ya saya sebagai ketua DKM di sana berpikir, bagaimana Ramadan itu bisa menyinari seluruh kampung, tidak hanya di masjid. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu masjid hanya membentuk panitia amaliyah Ramadan Masjid Jogokarian. Maka dengan dasar-dasar yang ada dalam tuntunan itu, kita mengajak, ayo kita siapkan menyambut kedatangan Ramadan itu sejak H-60 sudah harus ada kegiatan. Jadi 60 hari sebelum Ramadan, maksudnya 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah dibentuk panitianya, sudah ada mulai aksi supaya masyarakat tahu 2 bulan lagi puasa, ya itu. Nah, jadi sudah ada pemanasan. Terus sudah ada sosialisasi apa yang akan kita lakukan 2 bulan lagi nanti di bulan Ramadan itu. Nah, maka kepanitiaan ini kita rubah namanya menjadi Kampung Ramadan Jogokarian. Supaya nuansa Ramadan itu hadir di seluruh sudut kampung. Maka kami adakan lomba kebersihan antar RT menyambut Ramadan. Masjid mengumpulkan para pengurus RT, ada 18 RT dalam 4 RW itu, kita berikan subsidi untuk bekerja bakti, membersihkan dan menata lingkungan menyambut Ramadan. Ya, lampu-lampu penerangan jalan yang mati diganti, dinyalakan lagi. Ya, mungkin gang-gang yang sudah lubang ditambal supaya nanti orang mau ke masjid itu tidak kejeglong, gitu ya. Jadi semangatnya. Kemudian kita adakan lomba menghias rumah menyambut Ramadan. Jadi tiap rumah warga kita ini menjelang Ramadan sudah bersih-bersih, sudah ada nuansa Ramadan di tiap sudut rumah yang ada di kampung itu. Kita adakan lomba membuat lampion, ya lampu-lampion khusus Ramadan. Jadi supaya semarak Ramadan itu sudah dirasakan sebelum masuknya Ramadan itu. Ya. Nah, ini namanya Kampung Ramadan. Kemudian kita adakan lomba membuat gapura menyongsong Ramadan. Nah, nanti kalau H-30 kurang sebulan, sepanjang jalan itu kita buat dekorasi, dihias dengan lampion atau lampu atau apa, yang penting, wah ini sudah mau Ramadan, sudah berhias jalan yang menuju ke masjid itu sudah beda suasananya dengan bulan-bulan yang lain. Apa yang terjadi? Kesiapan jamaah itu
lebih matang. Sehingga kita bisa menyediakan ya aktivitas yang maksimal. Amaliyah yang spesifik Ramadan misalnya sholat tarawih. Nah, itu bagaimana terselenggara dengan semarak dan bagus. Salah satunya kami buat nuansa Madinah. Kita buat namanya tarawih ala Madinah. Apa? Satu, ya seperti di Masjid Nabawi. Sholatnya kalau malam Jumat itu namanya tarawih ala Madinah, bacanya 1 juz oleh orang yang hafal Quran, yang asli orang Arab. Jadi suaranya native speaker, ya kita undang dari Yordan atau dari Palestina, dari mana. Dulu saya dikritik, masa imam saja harus datangkan dari luar negeri. Nah itu main bola aja berani datangkan pemain asing, masa mau masuk surga nggak berani gitu ya. Itu. Dan ternyata luar biasa Pak. Kalau tarawih dengan imam lokal itu meskipun bagus, itu semalam itu infaknya paling 2 juta, 3 juta. Kalau imamnya dari luar, itu bisa 6 juta lebih. Karena penuh orang yang datang itu. Karena kemudian habis tarawih kita sediakan menu-menu Arab gitu ya. Jadi ada ya mungkin roti sarwa, kohwah gitu. Ini seperti di Madinah gitu ya. Sholatnya sampai di jalan-jalan karena malah seperti ketika umroh Ramadan itu. Jadi mereka yang tidak bisa umroh ke Madinah sana cukup umrohnya di Masjid Jogokarian. Artinya nuansanya itu dicari. Ini menjadi rekreasi. Tahun ini kami punya agenda baru. Bulan Ramadan ini kami ada tamu dari Gaza, nanti akan jadi imam masjid, maka kami akan buat tahun ini di samping tarawih ala Madinah kita akan buat tarawih ala Gaza. Jadi imamnya dari Gaza, nanti menjelang tarawih dan di sela-sela antara witir dan tarawih kita buat flash mob. Jadi seperti tarawih di dalam suasana perang. Ada suara bom, suara gitu lah kira-kira gitu supaya nah kita bisa punya solidaritas menghayati bagaimana ya kalau kita hidup di tengah perang itu Ramadan dengan ini sehingga solidaritas kita kepada saudara kita di Palestina bisa tumbuh ya, meningkat kesadarannya untuk bagi. Jadi kita hadirkan nuansa itu misalnya. Jadi beribadah tadi sambil yang kelima bersenang-senang yang halal ya. Nah, ini melibatkan banyak anak-anak remaja gitu. Nanti ada narasi-narasi yang berkait dengan itu ya. Mungkin masjid kita dekor dengan suasana seperti di Gaza gitu ya. Nah, jadi ini menjadi apa? Ada nuansa ibadah yang penuh dengan semangat. Kita bisa melihat ya, bagaimana kalau bulan November itu di mall, di toko-toko, di mana itu sudah suasana Natal sudah hadir. Sampai di pelosok desa, Pak. Saya itu pernah di Gunung Kidul, desanya jauh terpencil, karena di situ ada kopel, ada gereja kecil. Itu sudah meriah Pak, rumahnya kepala duku aja sudah ada pohon terang. Pohon ya semacam cemara yang ada lampunya itu. Padahal listrik belum ada waktu itu. Ya, pakai baterai dia. Ya. Anak-anak kecil sudah nyanyi pohon terang, sungguh indah sinarmu, nyala lilinmu yang terus membuat bayangan lurus gitu ya. Malam kudus. Wah itu lagunya sudah bergelora itu. Kita ini mau Ramadan, sepi-sepi saja. Ya. Kalau dulu zaman saya kecil itu di Langgar itu sudah, kalau sudah bulan Sya'ban itu pujiannya itu syairnya itu sudah nyambut Ramadan. Ya, dalam lagu Jawa itu syair Jawa itu iki sasi ruah nulisasi poso kewajiban kita
kudu poso. Kita yang kecil-kecil sudah membuat long bumbung itu dari bambu itu yang dikasih minyak tanah diledak. Jadi sudah bersaut-sautan itu. Suasana meriah menyambut Ramadan itu ya. Nah, ada nuansa kegembiraan. Man faroha bidukhuli Ramadan. Waktu itu belum banyak rumah pakai listrik. Mereka membuat lampu dari bambu itu. Dilubangi, kasih sumbu, nyalakan. Jadi gang-gang itu terang gitu ya. Itu orang tua dahulu, apalagi kalau menjelang malam ke-21 Ramadan, mereka membuat damar kurung. Lampu yang dikurungi ya, lampion kalau orang sekarang nyebut. Itu dulu dilakukan oleh orang-orang tua kita menyambut malam selikur, malam 21 ya. Semaraknya, semangatnya menyambut Ramadan ada. Dan itu ada contohnya karena Nabi SAW itu di bulan Sya'ban sudah menyiapkan umatnya untuk menyambut Ramadan. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, ya, sahabat Anas mengatakan, khotobana Rasulullah SAW fi akhir Sya'ban. Telah berkhutbah atas kami Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban. Qal, dalam sabdanya Nabi mengatakan, ayuhan nas qad adzalaikum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfis syahr. Wahai manusia, akan segera datang kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Syahrun ja'alanallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawu'an. Bulan di mana kalian di siang harinya diwajibkan berpuasa dan di malam harinya menegakkan sholat sebagai keutamaan. Maksudnya sholat tarawih. Man fatara fihi, ya, kemudian man fatara fihi, dan barang siapa memberi buka puasa iman, ya, man fatara iman fihi, barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan itu, lahu maghfiratan lidunubihi wa raqabati minan nar. Dia akan mendapat ampunan dari dosa-dosanya dan akan dibebaskan dari api neraka. Seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, sungguh beruntung orang yang kaya, dia bisa mendapat ampunan dan kebaikan karena memberi buka puasa. Saya ini miskin, bagaimana dapat kebaikan itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, berilah buka puasa olehmu hatta syurbatin ma'in au madakotin lanin au tamarotin. Sekalipun kamu itu hanya bisa menyediakan seteguk air putih, syurbatin ma'in. Jadi memberi buka puasa itu bukan sedekah, tapi ta'zimul liso'im, memuliakan orang yang berpuasa. Jadi orang miskin pun dianjurkan memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, hatta syurbatin ma'in. Sekalipun dia itu hanya mampu menyediakan segelas air putih, seteguk air putih, au mada kotin labnin, atau sehirupan laban. Laban itu susu yang sudah diawetkan itu, yang kecut itu, yang asam, ya, susu yang tersisa, bisa kamu berikan sehirupan. Atau kamu sekedar memberi sebutir kurma kering, berilah kepada orang yang berpuasa. Kamu akan dapat kebaikannya itu. Nah, maka gerakan memberi buka puasa itu gerakan semuanya. Artinya yang kaya, yang miskin, semuanya berlomba-lomba menyediakan buka puasa sesuai dengan kemampuannya. Nah, maka kalau di Masjid Jogokarian kemudian, ya kita hitung saja, satu porsi berapa yang terjangkau, 15.000. Maka orang boleh memberi sumbangan seporsi 15.000, mau 2 porsi 30.000, mau 1.000 porsi, ya dia silakan, ya 15 juta mau ini. Nah yang kedua,
yang buka puasa ini bukan orang miskin, tapi yang berbuka puasa, yang berpuasa itu diajak untuk bersama-sama ke masjid, berbuka bersama di masjid, kaya, miskin, muda, tua, sehingga ya kalau tahun-tahun yang lalu itu 3.500 piring setiap hari kami sediakan, tapi tahun yang lalu tembus 5.000 piring. Sore itu yang datang berbuka puasa dari berbagai kalangan, kaya, miskin. Karena itu saling memuliakan, ya gitu. Bukan sodako. Kalau konsepnya itu sodako biasa, akhirnya orang kaya nggak mau buka ke masjid. Wah, itu bukan hak saya, itu hanya orang miskin. Maka akhirnya kadang-kadang yang berbuka puasa itu hanya orang miskin saja yang makan di masjid atau anak-anak bahkan kadang-kadang. Nah, ini konsepnya kita kembalikan di zaman Nabi. Ini adalah pesta bersama. Ya, man fataraso iman fihi kana lahu maghfiratan lidunubihi wa raqabati minan nar. Semua berpartisipasi. Nah, kemudian orang bertanya, Pak, ini kenapa harus makan besar? Kan cukup membatalkan puasa. Apalagi kalau di Jogokaryan kita pakai piring makan bersama ribuan orang. Kenapa begini? Nah, ini kita ingin melaksanakan apa yang disabdakan Nabi. Man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang kudiya syahrul Ramadan faqad asoba lailatul qadar. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat maghrib dan isya dengan berjamaah di masjid selama bulan Ramadan, faqad asoba lailatul qadar. Maka dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Jadi kalau ini pakai box, nanti adzan, wah ini ramai banget sholat di rumah saja. Lah dia kehilangan kesempatan dapat bagian Lailatul Qadar. Maka di Masjid Jogokaryan itu habis buka orang sholat maghrib karena kapasitas masjid hanya 1.350, itu 2 lantai, yang datang 5.000 orang. Kadang-kadang sholat maghribnya sampai 3 sampai 7 gelombang. Menjelang isya baru selesai bergantian ya. Nah, tapi dia mendapatkan fakot kata Nabi. Sungguh dia akan mendapat asoba Lailatul Qadar, bagian dari Lailatul Qadar. Ya, itu. Nah, makanya kita harap jamaah itu semuanya ke masjid, menikmati buka puasa bersama, berjamaah maghrib dan isya bersama, sehingga nanti mendapatkan bahagian dari Lailatul Qadar. Nah, itu untuk menahan supaya mereka itu tetap berjamaah maghrib dan isya. Rugi kalau kemudian buka puasa di rumah, sholat maghribnya di rumah. Maka belum tentu dia dapat bagian dari Lailatul Qadar itu. Tapi kalau berjamaah maghrib dan isya, dia akan mendapat bagiannya. Padahal Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Sholat maghribnya, sholat isyaknya itu kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar itu, maka pahala sholatnya itu dianggap sholat terus-menerus lebih dari 1.000 bulan, lebih dari 83 tahun. Dan itu hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau kita ini punya umur sampai 70 tahun misalnya, 15 kali mendapat bagian dari Lailatul Qadar, maka 83 tahun kali 15 itu, Masya Allah, dianggap kita sholat terus maghribnya, berjamaah terus isyaknya, Masya Allah. Jadi maka nanti pansaran dari jamaah dan masjidnya itu kuat. Ya, maka sering saya sampaikan, barangkali Masjid Jogokaryan itu masjid kecil di kampung, memancar, dikenal di mana-mana, ya mungkin karena cahaya Lailatul Qadar yang didapat oleh jamaah yang selalu berusaha untuk berjamaah maghrib dan isya di dalam bulan Ramadan itu. Ya, itu ada. Ya, meskipun bahagianya kecil, tapi pancarannya itu kuat, akan menjadi magnet yang luar biasa gitu ya.
Dan itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Nah inilah, maka konsepnya itu harus kita siapkan dengan baik. Ya. Karena kadang-kadang kita ini sudah Ramadan kurang sebulan saja, DKM belum bentuk panitia. Nanti buka puasanya bagaimana juga belum direncanakan. Ya, oh sekedarnya saja seperti tidak punya gairah, tidak ada faroha, tidak ada antusiasme, kegairahan menyambut bulan yang istimewa itu. Bahkan Ramadan dan bukan Ramadan masjidnya tidak ada perbedaannya. Makanya nanti makin akhir Ramadan masjidnya makin sepi. Ya, awal saja Ramadan jamaahnya penuh, menurun sampai kembali seperti semula. Ya. Nah, kita rencanakan bagaimana akhir Ramadan itikaf bisa hidup. Ya, nah, kita program itikaf itu dengan baik. Sehingga sekarang ini sudah kita buka pendaftaran itikaf yang dari luar tuh sehari sudah tutup. Pesertanya sudah penuh itu. Ya, sampai kalau di Jogokarian itikaf itu tidak bisa orang itu tidur di masjid, tidurnya sampai ke jalan-jalan, pasang tenda karena ya banyaknya orang yang mengikuti program itikaf di akhir bulan Ramadan. Sekarang trennya tidak hanya di akhir, mulai ada yang dari awal sudah itikaf di masjid, ada yang mulai ya 10 Ramadan sudah mulai, ada yang 10 terakhir. Jadi semaraknya Ramadan itu dirasakan. Nah, disitulah pentingnya ya ilmu, ya termasuk ilmu tentang Ramadan ini dimanage dengan baik. Sehingga Masya Allah itu, kita 5.000 piring itu dengan anggaran ya lebih kurang 2 miliar itu biasanya partisipasi masyarakat itu tinggi sekali, saldo itu ya ratusan juta. Tapi tidak kita saldokan langsung H+10 itu sudah kita umumkan stop donasi, nanti saldonya kita tawarkan ke masjid-masjid lain supaya menyelenggarakan buka puasa. Nanti uangnya kita bagikan ke masjid-masjid lain sampai ratusan masjid yang mendapat saldonya itu, karena saldonya ya cukup lumayan itu. Pernah sampai 700 juta itu saldonya untuk buka puasa saja. Sehingga kita itu menghabiskan untuk menghubungi masjid-masjid itu belum tentu masjid yang kita tawari dana untuk menyelenggarakan buka puasa itu siap. Enggak ada yang masak Pak, sudah masak enggak ada yang datang nanti Pak, gitu. Jadi karena belum teredukasi. Ya. Ini saya kira ini pengantar sekilas tentang manajemen masjid. Mungkin nanti kalau ada waktu yang tersedia yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mendalami dengan dialog, saya persilahkan. Ya. Mudah-mudahan ya pengalaman praktis di dalam mengelola masjid dan kegiatannya ini dapat bisa membawa manfaat bagi kemakmuran masjid-masjid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.